Didukung oleh Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya memilih mundur dari kabinet. Masa depan politik saya. Calon wakil presiden nomor urut 3 ini mengaku telah meminta izin untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo diadang warga saat melintasi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga yang mengadang membentangkan spanduk dukungan terhadap salah satu capres. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi dan kabar menarik mengenai Pemilu 2024. Saya Tista Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya. Kami kabarkan, Anda putuskan. Menko Polhukam Mahfud MD telah memilih untuk mengundurkan diri dari kabinet. Meski belum meminta langsung kepada Presiden, Mahfud mengaku telah menyiapkan surat pengunduran dirinya. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Sebuah insiden mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Selasa siang. Sejumlah orang yang membentangkan spanduk dukungan ke salah satu paslon presiden mengadang tempat di depan iring-iringan rombongan presiden saat melintas di jalan protokol Kota Wonosari. Inilah detik-detik saat seorang pria membentangkan spanduk berisikan ucapan selamat datang kepada Jokowi dan dukungan terhadap salah seorang paslon presiden dan wakil presiden. Pria tersebut berdiri tepat di depan mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat mobil presiden berhenti di depan Pasar Argosari, Wonosari. Mengetahui hal tersebut, sejumlah aparat yang berpakaian preman langsung merebut spanduk dan mengamankan pria tersebut. Tak lama setelah diamankan, Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul, Enda Subekti Kuntariningsih, langsung mendatangi di mana pria tersebut diamankan.
Sempat terjadi adu argumen antara aparat keamanan dan Ketua DPC PD Perjuangan Gunung Kidul hingga akhirnya pria tersebut dilepaskan. Saya mewakili masyarakat Gunung Kidul sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk melindungi keselamatan warga masyarakat Gunung Kidul. Seandainya yang bersangkutan memang bersalah ya kita persilahkan diproses, tetapi seandainya tidak, ya kami minta untuk boleh dibawa pulang. Alasan pemukulan sendiri seperti apa? Alasan pemukulan katanya membahayakan presiden. Selamat Merdeka! 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 Pulang kita! Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul menyatakan mengutuk kekerasan terhadap salah satu warganya. Meski demikian, Enda menepis jika pria tersebut kader atau simpatisan PDI Perjuangan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-101 di Yogyakarta. Presiden juga meresmikan pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, hasil kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-101 di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta pada Rabu siang. Jokowi datang bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi turut mengucapkan selamat Hari Lahir NU ke-101. Jokowi juga berterima kasih atas komitmen NU dalam menjaga keutuhan dan kemajuan NKRI. Saya mengucapkan selamat Hari yang ke-101 kepada seluruh keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama dan sekaligus terima kasih atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga turut meresmikan pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pertemuan Presiden Joko Widodo berbalut makan bersama dengan sejumlah tokoh partai politik dianggap sebagai makna untuk menunjukkan sikap politiknya dalam memihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Meski dianggap wajar, Timnas Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud mengkritisi pertemuan tersebut. Beberapa waktu terakhir ini, Presiden Jokowi bertemu dan makan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang terafiliasi dengan pasangan Prabowo Gibran. Presiden diketahui sempat bertemu dengan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Presiden sangat menghargai keinginan itu. Tentu juga yang kedua adalah kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini sesuatu yang tentu saja harus kita hormati, keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Dan tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden. Gimana? Presiden datang. Bisa saja ya, tergantung waktu yang dialokasikan, dijadwalkan untuk pertemuan itu ya. Karena Pak Presiden juga mendaratnya mungkin malam juga ya. Tapi keinginan Pak Mahfud sudah disampaikan ke Presiden? Ya tentu keinginan itu sudah diketahui karena terpublikasi secara luas dan hari ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu.
Tapi ada kemungkinan bertemu di luar Jakarta nggak sih? Karena kemungkinan mungkin ada Pak Mahfud bisa balik dulu ke Jakarta, terus bisa ketemu Pak karena Pak Mahfud juga ada agenda. Ya hari ini beliau ada di Lampung, kemungkinan setelah itu juga ada agenda-agenda lain, ya tentu juga menyesuaikan dengan waktu bersama ya. Pak Mahfud agenda dengan kampanye, Presiden kembalinya baru besok malam gitu. Jadi untuk konfirmasi berarti Presiden sekarang posisinya sudah tahu ya bahwa Prof Mahfud itu mengundurkan diri gitu dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Baru tahu nanti setelah secara resmi kan, setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu sangat banyak yang sudah beredar dan hari ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Mahfud MD. Tadi kan Prof Mahfud sendiri membawa-bawa surat begitu yang dikatakan nanti akan disampaikan langsung pada Presiden. Jadi mekanismenya nanti untuk pengunduran diri ini seperti apa? Karena sepertinya akan ingin disampaikan langsung kepada Presiden. Iya, seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira satu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya, diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan, dan itu saya kira sangat baik sekali bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini kan mengingat masa jabatan pemerintahan Pak Presiden itu sebentar lagi, dari Pak Mahfud misalnya mau mundur dalam sisa masa jabatan ini, adakah pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden misalnya untuk jangan dulu deh atau kayak bisa bertahan dulu Kak? Kemungkinannya ada atau tidak seperti itu? Ditahan oleh Presiden? Iya, karena menghormati keputusan politik aja. Iya, ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari apa yang jadi keinginan dari Pak Mahfud itu. Berarti nanti surat itu meskipun disampaikan kepada Presiden, nanti akan tetap prosesnya melewati Kementerian Sekretariat Negara, begitu ya Bu ya? Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam itu tetap berjalan seperti biasa. Jadi posisi Menko Polhukam sendiri, beli apakah ada potensi akan ad interim atau mungkin Presiden melantik menteri pejabat baru? Kita tunggu arahan Presiden saja. Soal ini kan pengganti juga radar-radar untuk mencari nama-namanya itu apakah udah berjalan atau belum? Karena mungkin gak bakalan mendadak gitu loh. Apakah udah ada nama-namanya entah dari parpol atau non parpol? Iya, Bapak Menko aja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam. Beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati. Ketika beliau ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Polhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati, dan kita belum membicarakan soal pengganti karena beliau sendiri sudah baru akan menyampaikan berencana akan diterima oleh Bapak Presiden, dijadwalkan. Ini pertanyaannya kan ini kalau misalnya memang besok bertemu gitu, berarti kan tanda tangan surat kepresnya itu kemungkinan di tanggal 3 gitu ya. Sedangkan pemilu ini di tanggal 14 Februari. Bagaimana kemudian menjaga supaya pemilu ini bisa tetap damai? Tapi Menko Polhukam ini posisinya akan seperti apa? Apakah ad interim? Apakah akan langsung ditunjuk? Jadi itu yang yang prinsip utamanya adalah penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polhukam harus tetap berjalan. Saya kira itu yang jadi prinsip utama. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden yang kan segera akan disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud. Jadi kita tidak membicarakan mengenai hal itu sekarang. Tetapi mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik,
yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggara pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik. Saya kira kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik. Berarti yang sampai saat ini belum ada, dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, menteri-menteri bekerja menjalankan tugasnya juga dengan baik. Tentu itu kita harus betul-betul hormati dan kita jaga ya. Proses penyelenggaraan pemerintahan itu kan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan menteri-menteri berjalankan fungsinya dengan baik gitu. Jadi meskipun ad interim maupun disampaikan kalau misalnya ada tidak nyaman dalam kabinet, ya. Oh, itu jelas tidak ada. Teman-teman sendiri di istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku yang dijalankan oleh Pas Pampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan seperti yang sebelumnya, termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet. Pemirsa, itu tadi kita simak respon dari Istana yang disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden mengenai pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Memang rencananya Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Presiden Joko Widodo akan bertemu, namun belum tahu pemirsa kapan mereka akan bertemu untuk membahas mengenai pengunduran diri dari Mahfud MD, dan belum tahu juga tentunya siapa yang akan menggantikan posisi Mahfud MD. Apakah ini interim atau mungkin ada opsi-opsi lainnya. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai kegiatan dan manuver kampanye 3 calon presiden sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini berkampanye ke Pulau Madura. Keduanya akan datang ke sejumlah kota di Madura untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Rabu pagi tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Hari ini, paslon nomor 1 itu akan memaksimalkan waktu untuk berkampanye di Pulau Madura. Dari Bandara Trunojoyo, Anies dan Caimin langsung menuju ke gedung Adipodai di Sumeneb untuk menghadiri istighosah dan deklarasi dukungan dari ulama se-Madura. Lantunan sholawat menyambut kedatangan Anies Baswedan di lokasi. Suasana sempat riuh karena banyak warga yang berusaha menyalami Anies saat Anies berjalan menuju panggung. Melihat sambutan warga yang sangat antusias, Anies yakin Madura bisa menjadi lumbung suara bagi pasangan Amin meski ada calon lain yang berasal dari Madura. Sekali lagi gagasannya gagasan perubahan. Masyarakat Madura saya yakin akan berpihak kepada gagasan perubahan. Dan inilah yang selalu menonjol di masyarakat Madura. Terbuka, lugas, loyal, berani, tegas, dan berprinsip pada berani melakukan perubahan. Itulah sebabnya masyarakat Madura ini bukan hanya di Pulau Madura, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa ya? Karena keberanian mereka untuk memulai yang baru, keberanian untuk melakukan perubahan. Dalam kampanye hari ini, Anies menyampaikan sejumlah pesan perubahan yang meliputi bidang pendidikan hingga pangan bagi masyarakat. Selain di Sumeneb, pasangan Amin direncanakan juga mengunjungi Pamekasan dan Bangkalan. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Yohanes Leonardo, Agung Setia, TV One mengabarkan. Paslon nomor urut 2 sejak Selasa kemarin dan hari ini melaksanakan sejumlah agenda di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Subianto yang beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan datang ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri penyuluhan pertanian bersama Menteri Pertanian. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka melakukan safari politik di Kota Bandung bersama dengan Ridwan Kamil. Dengan menggunakan helikopter, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto datang ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan untuk menemui puluhan ribu petani dan penyuluh pertanian se-Jawa Barat bersama dengan Menteri Pertanian.
Kedatangan Prabowo Subianto disambut ribuan warga yang telah menunggu di kawasan pusat pemerintahan Sumedang. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengungkapkan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ketahanan pangan negara. Ia juga menyinggung berbagai pihak yang tidak mendukung program food estate dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang didampingi oleh Ridwan Kamil sejak Selasa siang hingga Rabu ini melakukan safari politik dengan menemui berbagai kelompok masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Agenda Gibran di Kota Bandung diakhiri dengan mencoba kereta api cepat Wus dari Stadion Padalarang menuju ke Stasiun Halim, Jakarta Timur. Gibran yang baru pertama kali mencoba Wus merasa kagum dengan kecepatan dan kenyamanan kereta cepat ini. Ya, pertama kali naik Wus ditemani oleh Pak Ridwan Kamil. Keren, bersih, nyaman, cepat. Tadi top speednya berapa ya? 348. Keren, nggak berisik. Pusing nggak, Mas? Hah? Pusing. Ngapain pusing? Usai mencoba kereta cepat, Gibran mendukung jika rute kereta cepat diperpanjang hingga ke Surabaya. Dari Sumedang dan Bandung, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, Syahda Yostisa, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan Ganjar diawali dengan berdiskusi bersama mahasiswa, influencer, dan generasi Z dalam acara bertema Sejajar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Pontianak, Kalimantan Barat disambut ribuan pendukungnya. Ganjar langsung naik ke atas panggung untuk berdiskusi dengan anak-anak muda Pontianak dalam acara Sejajar. Dalam diskusinya, Ganjar membahas sejumlah masalah yang terjadi di Kalimantan Barat seperti pendidikan, daerah perbatasan, serta masalah APBD. Ganjar juga turut menyampaikan program unggulannya dengan Mahfud MD, salah satunya mengenai program kerja 100 hari pertama jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Usai berdialog, Ganjar menyimpulkan jika masalah yang paling banyak ditemui selama ia berkampanye adalah persoalan pendidikan. Anak-anak muda ini ternyata peduli demokrasi. Pembukaan kalimatnya bagus, mari kita selamatkan demokrasi. Saya kira kalimat itu dalam sekali. Dan mulai yang berikutnya terjadi tanya jawab, ada kesadaran penuh dan saya temukan di beberapa titik. Di Jogja kemarin kami ketemu, di Ambon ketemu, sekarang di Pontianak ketemu. Apa yang ketemunya? 1, pendidikan. 2, para penyandang disabilitas berkaitan dengan akses kesetaraan mereka. Dan ternyata anak-anak muda ini punya grammar yang sama, punya diksi yang sama, bagaimana negara harus mau bertanggung jawab pada soal pendidikan ini. Dialog Ganjar Pranowo bersama masyarakat Pontianak berlanjut ke lokasi lain. Usai berdialog dengan mahasiswa dan anak-anak muda, Ganjar juga akan menghadiri dialog bersama masyarakat lintas etnis di Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Nadila Saleh, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan mengajak Anda secara langsung untuk memantau seperti apa kegiatan kampanye dari Capres dan juga Cawapres. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Mendekati hari pemilihan, 3 capres semakin giat hadir dalam berbagai acara untuk berkampanye. Apa saja agenda mereka pemirsa hari ini? Kami ajak Anda untuk menuju kontributor TV One ada Feros Afif yang akan menggambarkan agenda capres nomor 1 Anies Baswedan di Sumeneb, Madura. Silakan Feros. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur bahwa pada hari ini merupakan agenda kampanye dari pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, di mana pada hari ini diawali dengan Kabupaten Sumeneb sendiri, yaitu dengan kegiatan melakukan istighosa bersama para ulama, kiai dan habaib dan ibu nyai. Anies Baswedan disambut oleh ribuan ulama, ribuan tokoh masyarakat di Madura. Begitu, Disa. Apa yang kemudian disampaikan Anies ketika bertemu dengan masyarakat di sana dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh di sana? Anies Baswedan mengaku cukup takjub dengan kehadiran ribuan ulama, kehadiran ribuan habaib di Madura, di mana memang tadi cukup memadati
di lokasi acara, yakni di Geraha Adi Podai, di mana mereka Anies Baswedan memastikan bahwa dukungan para ulama Madura sangat menentukan terhadap kemenangan pasangan Amin pada Pilpres 14 Februari mendatang. Begitu. Baik, terima kasih Feros atas laporan Anda langsung dari Sumedep, Madura. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat agenda dari Prabowo Subianto yang hari ini dikabarkan hadir di sebuah acara politik dan ekonomi. Ada Haidar Fasyal yang akan mengabarkannya untuk Anda. Silakan Haidar Fasyal. Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, memang benar sekali untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memang pada hari ini teragendakan menghadiri acara Trimegah Political and Economic Outlook tahun 2024, yang mana memang ini diselenggarakan di di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, tempat saya mengabarkan saat ini, usai sebelumnya Prabowo Subianto masih menjalani tanggung jawabnya begitu sebagai Menteri Pertahanan pada pagi hari tadi. Nah, Prabowo Subianto sendiri memang diundang di acara ini untuk menjadi keynote speaker pada sesi 2, yakni adalah membahas terkait dengan ekonomi. Memang jika saya bisa gambarkan sedikit, Tisa, terkait dengan acara ini, memang acara Trimegah Political and Economic Outlook tahun 2024 ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ini adalah terkait atau membahas terkait dengan perpolitikan di Indonesia, yang mana pada acara tersebut tadi dihadiri juga oleh sejumlah tokoh seperti misalnya Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal, lalu juga ada Rosan Ruslani yang merupakan Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Burhanuddin Muhtadi yang merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mereka memberikan pandangan dan pemahaman dari sisi politik terkait dengan situasi politik Indonesia terkini jelang pemilu tahun 2024. Nah, untuk di sesi 2 memang ini merupakan sesi ekonomi, yang mana saat ini sendiri Prabowo Subianto masih memberikan pidatonya terkait dengan visi dia terkait dengan perekonomian di Indonesia. Saat ini pidatonya masih berlangsung. Kami mencatat setidaknya Prabowo sudah memberikan pidato sekitar 40 menit lamanya, yang mana memang pembahasan pidatonya banyak berkaitan dengan perekonomian bangsa Indonesia, yang mana dalam hal ini Prabowo Prabowo optimis dapat membawa Indonesia ke masa emas. Bahkan dirinya mengatakan apabila diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi presiden, dirinya akan mengusahakan supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mencapai minimum 8%. Nah, selain itu juga Tisa dan juga pemirsa, Prabowo Subianto ini juga memaparkan berbagai visi misi serta berbagai program kerjanya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti misalnya swasembada pangan, food estate, dan juga makan siang gratis. Dan memang hingga sampai saat ini Prabowo masih terus memberikan pidatonya begitu. Nah, nanti setelah memberikan pidato, rencananya akan melakukan doorstop kepada awak media terkait dengan isu-isu terkini dan kembali menjalani tugasnya sebagai Menteri Pertahanan untuk kembali ke Kementerian Pertahanan. Untuk sementara demikian, Tisa, itulah yang dapat kami sampaikan. Atas laporan Anda langsung dari Jakarta dari kegiatan Prabowo Subianto hari ini. Selanjutnya pemirsa, kami mengajak Anda ke Pontianak. Ada Tutwuri Handayani akan mengabarkan agenda Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan Tutwuri. Dimanapun berada, dapat kami sampaikan atau informasikan bahwa Capres 03 Ganjar Pranowo hari ini, yaitu di pagi hari sekitar pukul jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, Capres 03 melakukan pertemuan dengan ribuan mahasiswa dan kelompok Aula Muda, di mana dalam orasi politiknya Ganjar menekankan bahwa jika terpilih sebagai presiden, program 100 hari kerja tidak dilaksanakan karena Ganjar menilai ini tidak sesuai dan tidak bisa disamakan dengan negara lain yang dalam mengambil kebijakan. Dan Ganjar juga menyampaikan di depan kaula muda dan mahasiswa bahwa program KTP Sakti, yaitu untuk program bidang kesehatan dan bidang pendidikan, itu akan dilakukan di bulan pertama dan bulan kedua jika Ganjar Pranowo
terpilih sebagai presiden. Nah, setelah usai 2 jam melakukan dialog dengan mahasiswa, selanjutnya Ganjar melakukan kampanye terbuka di hadapan masyarakat lintas etnis di Hotel Golden Tulip. Di hadapan masyarakat lintas etnis, Ganjar lebih menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Bahkan Ganjar mengajak masyarakat untuk duduk bersama membicarakan program-program pendidikan ke depannya. Bahkan Ganjar daerah Barat sama Pontianak dan Cawang yang merupakan kota intoleransi. Selain itu juga di kampanye di lokasi titik ketiga, yaitu di Kecamatan Lingga di Kabupaten Buraya, Ganjar menghadiri pesta rakyat yang selain besar di rumah adat di Desa Lingga Kabupaten Buraya. Kemudian susah. Itu Duri Handayani atas laporan Anda langsung dari Pontianak. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi penting lainnya sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Berbagai manuver terus dilakukan oleh para pendukung calon presiden. Selain dukungan dari dalam negeri, warga negara Indonesia yang tinggal di mancanegara juga tidak kalah menyuarakan dukungannya. Sejumlah WNI di kota New York menggelar deklarasi di pusat kota New York, Times Square, mendukung pasangan Amin untuk menang di Pilpres 2024. Tidak hanya dari kota New York, beberapa di antara mereka tinggal di negara bagian lain, yaitu New Jersey dan Philadelphia. Acara ini juga diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menggelar orasi. Komunitas wayang kulit karet Tengsin melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Komunitas ini sebelumnya mengaku merupakan pendukung pasangan calon 03 Ganjar Prabowo Mahfud MD. Deklarasi dihadiri komunitas wayang kulit karet Tengsin beserta warga di RT 04 RW 07 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Selain deklarasi, relawan pencinta Gibran Generasi Muda 2024 Peran Garda 24 membagikan tebus sembako murah untuk 150 warga. Kita semua menyaksikan bahwa Prabowo dan Gibran adalah penerus dari kegiatannya Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan harapan kami apa yang sudah berjalan semula dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Ratusan relawan milenial Ganjar Mahfud ini menggelar diskusi dan bazar UMKM di salah satu kedai kopi di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bazar dengan tema program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif ini menghadirkan para pengusaha muda sebagai pemateri. Selain materi bazar dan dialog, para relawan ini juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan termasuk teknik pemasaran untuk para pelaku UMKM. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan segera mengetahui agenda dari calon wakil presiden hari ini. Pertama, kami akan menuju ke Syahda Yustiza akan mengabarkan kegiatan kampanye Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Silakan Syahda. Baik, selamat sore pemirsa. Benar sekali bahwasannya calon wakil presiden nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan serangkaian kegiatan kampanye. Mulai dari tadi pagi kami mengunjungi kota Bandung dan saat ini kami sedang berada di Bogor, di mana untuk kegiatan kampanye yang dilangsungkan pada tadi pagi di Bandung, Gibran ini ditemani dengan Gubernur Jawa Barat yang juga sekaligus merupakan ketua tim kampanye daerah Jawa Barat, Ridwan Kamil, melakukan kegiatan yakni berdialog dengan budayawan di Sunda Sate Marangi dan Sop Haji Maya Pastur dengan membahas sejumlah tema-tema seperti pengelolaan venue dan juga sertifikasi seniman, karena di sana juga memang kalau kita bisa lihat bahwa sebagian besar kegiatan Gibran yakni merupakan Gibran mendengar, sehingga memang menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak muda, seniman dan juga pelaku UMKM dan lain sebagainya. Dan saat ini memang untuk calon wakil presiden nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka
melakukan kegiatan kampanye di Bogor dengan 3 titik, dan baru saja ini kami selesai melangsungkan kegiatan yakni acara gimmick diskusi santai dengan komunitas e-sport dan komunitas cosplay, komunitas tourism di Cibinong Bogor. Di sini juga setelah ini maksud saya Gibran juga akan langsung melanjutkan kegiatannya. Seperti bisa saya gambarkan bahwa saat ini saya memang agak sedikit kesulitan situasinya ya pemirsa, karena saya sedang berada di dalam mobil rombongan karena pergerakan dari kampanye calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini sangat padat, dan nanti setelah ini kita akan langsung menuju yakni komunitas artwork dan juga menuju ke acara selanjutnya yakni diskusi santai dengan komunitas artwork, komunitas mural, komunitas anak muda di lokasi Telaga Rempah, dan sampai pada titik ketiga terakhir nantinya kami akan menuju ke lokasi Samsara di Kota Bogor untuk bertemu komunitas kreatif, pegiat sustainability art dan lain sebagainya. Seperti itu, dan memang kalau bisa kita lihat bahwasannya kegiatan kampanye dari Gibran Rakabuming Raka ini banyak sekali aspek-aspek yang disampaikan, tapi penekanan yang memang dilakukan dalam beberapa momentum kampanye ini mengenai hilirisasi, khususnya hilirisasi digital, karena ini terkait dengan anak-anak muda yang memang ingin mengembangkan dirinya melalui berbagai bentuk kreativitas, dan memang untuk beberapa aspirasi yang disampaikan perlunya wadah bagi anak-anak muda untuk memang membangun kreativitas dan juga inovasi. Dan selain itu juga Gibran Rakabuming Raka juga mencontohkan bagaimana kemudian di Kota Solo ini sudah ada beberapa pembinaan yang dilakukan, seperti ada inkubasi UMKM, kemudian cyber security, kemudian juga tidak lupa juga dengan misalnya seperti sekolah gaming, dan memang ia juga acap kali menekankan bagaimana hilirisasi digital ini sangat penting bagi pelaku-pelaku industri kreatif. Sementara demikian. Terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari Cibinong, Jawa Barat. Ikuti kegiatan dari Gibran Rakabuming Raka secara mobile pemirsa dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju ke Lampung untuk melihat agenda dari Mahfud MD. Langsung saja Pujian Syah dengan laporan Anda. Baik, Tisana Feni dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa pada tadi siang sekitar pukul 2, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD telah membawa surat pengunduran dirinya yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai surat pengunduran sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, di mana pada tadi siang Mahfud mengumumkan bahwa dirinya akan bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi sebagai langkah politiknya, di mana dia ingin lebih fokus untuk melakukan kegiatan kampanye sebagai calon wakil presiden nomor urut 03. Mahfud MD mengaku bahwa dirinya dilantik dengan baik oleh Presiden Jokowi, sehingga dia akan mengundurkan diri dengan baik juga dengan membawa surat secara langsung, surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, di mana pada kemarin Mahfud MD telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pada Kamis besok Presiden Jokowi akan kembali ke Jakarta, dan Mahfud MD juga telah selesai melakukan kegiatan kampanyenya di Lampung dan berbagai daerah di Indonesia, di mana sebelumnya Mahfud MD telah mengajukan cuti untuk melakukan kegiatan kampanye dan berkampanye di tengah masyarakat dengan menjual program-programnya dengan berpasangan dengan Ganjar ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pada hari ini Mahfud melakukan kegiatan kampanye di 3 lokasi, di mana pada lokasi pertama berkampanye di Kabupaten Lampung Timur, kemudian di Kabupaten Lampung Tengah, dan pada sore nanti melakukan kegiatan kampanye di Kabupaten Lampung Utara. Mahfud MD berkampanye dengan ditemani oleh Yeni Wahid dan sejumlah tim kampanye lainnya. Di sana Femi. Pujian Syah atas laporan Anda. Pemirsa, kami ke informasi lainnya, tapi sebelum itu kami harus jeda terlebih dahulu sejenak. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Kabar Pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan cerita dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait situasi internal Kabinet Presiden Joko Widodo yang mulai renggang. Namun Menparekraf Sandiaga Uno membantah pernyataan Hasto dengan menyebut menteri-menteri di kabinet justru masih solid.
Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menduga telah terjadi perpecahan di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Keretakan di kalangan anak buah Jokowi itu dipicu pernyataan sang kepala negara soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye. Hasto menuturkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini menceritakan bahwa saat ini pemeriksaan terhadap para menteri diperketat saat hendak mengikuti rapat. Kondisi itu memunculkan rasa ketidakpercayaan di kalangan para menteri Jokowi. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Namun pernyataan Hasto itu dibantah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi yang juga masuk dalam TPN Ganjar Mahfud mengatakan kondisi Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih kondusif. Sampai ke sekarang sangat solid dari kacamata saya, terutama kita sering membahas isu-isu ekonomi dan pariwisata ekonomi kreatif. Saya kinerja pemerintah ini mendapat apresiasi 75% positif dari masyarakat. Jadi 9 bulan ke depan kita akan kawal agar sampai di akhir pemerintahan Pak Jokowi 2024 ini kita selesaikan pemerintahan ini dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan sesi. Menurut Sandi, para menteri Jokowi siap menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan. Tim TV One mengabarkan. Atas kehadirannya di media. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 di Rembang, Jawa Tengah, dilantik menggunakan busana pengantin karena jadwal pelantikan KPPS bersamaan dengan akad nikah dirinya. Lydia Novitasari, wanita berusia 23 tahun ini merupakan salah satu anggota KPPS yang mengenakan baju pengantin saat pelantikan anggota KPPS karena ia di hari yang sama tengah menjalani akad nikah dengan Dwi Abdul Nur Muhyiddin. Saat acara pernikahannya berlangsung, ia didatangi petugas panitia pemungutan suara PPS Desa Gunung Mulyo yang mengabarkan bahwa pelantikan KPPS akan segera dimulai. Di tengah pesta pernikahan tersebut, Lydia pun pamit sebentar ke balai desa untuk mengikuti pelantikan anggota KPPS. Sang suami pun pemirsa tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan tenda besar milik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar, Jawa Barat. Inilah pemirsa video amatir yang merekam ketika tenda berukuran besar roboh diterjang angin kencang disertai hujan deras di lapangan Ekadaya Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa petang kemarin. Tenda ini sedianya dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar untuk menggelar simulasi pencoblosan hingga penghitungan suara pemilu. Petugas KPU dibantu karyawan penyewaan tenda akhirnya kembali memasang tenda yang roboh tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa, kami kabarkan Anda putuskan.